Wasara itu wujubi syiyami lan utawi piro-piro syarat wajibnya puasa. Utawi piro-piro syarat wajibnya puasa salah satu asya'a iku ono telu piro-piro perkara. Wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan. Lan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan arba'atu asya'a utawi lafat arba'atu asya. Maknanya 4 piro-piro perkara. Utawi lafat atau redaksi arba'atu asya, maknanya 4 piro-piro perkara. Yang pertama al-Islam beragama Islam. Al-Islam beragama Islam wal bulugh lan dewasa. Wal bulugh lan dewasa wal aqlu lan berakal sehat. Wal qudratuh lan mampu ala shaumi atas puasa. Ini yang keempat. Wal qudratuh lan mampu ala shaumi atas puasa. Wa hadza utawi iki al qudra ala shaumi di depannya. Wa hadza utawi iki mampu berpuasa huwa iku utawi hadza. Huwa iku utawi hadza asakitu itu yang gugur. Asakitu itu yang gugur ala nuskhati salasati atas catatan yang 3. Atas catatan yang 3. Oleh karena itu fala yajibu mongko tidak wajib as-shaumu opo puasa. Fala yajibu mongko tidak wajib as-shaumu opo puasa ala adda dzalika atas piro-piro sebaliknya mengkono-mengkono yang disebutkan. Atas piro-piro sebaliknya mengkono-mengkono yang disebutkan Islam, bali dan akil. Sekarang sekilas penjelasannya, syarat wajibnya puasa itu ada 3. Tapi dalam redaksi yang lain bukan 3 tapi ada 4. Paham ya? Saya ulangi lagi, syarat wajibnya puasa itu ada 3. Akan tetapi di redaksi atau di catatan yang lain ini ada 4. Yaitu Islam. Seperti tadi, berarti non-muslim ini tidak wajib puasa. Non-muslim. Orang murtad wajib puasa. Paham nggak? Kalau saya menyampaikan orang kafir nggak wajib puasa, sepakat ya? Kalau saya menyampaikan orang murtad wajib puasa, sepakat apa enggak? Hah? Orang murtad wajib puasa, sepakat apa enggak? Nerima apa enggak? Orang kafir tidak wajib puasa. Sedangkan orang murtad wajib puasa. Nerima apa enggak? Begini penjelasannya. Orang kafir asli itu tidak wajib puasa karena memang mereka tidak terkena kewajiban, jelas ya. Puasa, sholat atau yang lain. Adapun yang dimaksud orang murtad tetap wajib puasa atau kewajiban yang lain, artinya seandainya dia kembali masuk Islam lagi, maka puasa yang ditinggalkan selama sekian tahun itu wajib paham ya? Namanya taghlidun alaihim. Memang sengaja diperberat. Contoh, dia pada balik sampai usia 20 tahun dia muslim sejati. Muslim yang taat. Nauzubillah mungkin karena faktor ekonomi atau mungkin pergaulan yang kurang pas, kurang tepat. Dari usia 20 sampai 25 tahun dia murtad. Paham ya? Dari balik sampai 20 dia masih muslim sejati, muslim yang muti, muslim yang taat. Tapi mungkin nauzubillah karena ekonomi
atau mungkin karena faktor pergaulan yang kurang pas, dari 20 sampai 25 dia murtad. Otomatis dia tidak puasa selama 5 tahun. Otomatis dia meninggalkan sholat selama 5 tahun. Ini wajib. Artinya wajib. Pada usia 26 tahun sampai seterusnya dia Islam lagi. Maka yang selama 5 tahun, sholat, puasa, atau yang lain yang ditinggalkan selama 5 tahun, dia harus dikodok atau diganti. Jelas ya? Jadi sholat atau puasa atau yang lain yang ditinggalkan selama 5 tahun, selama dia murtad, harus diganti. Atau dia kaya raya, selama 5 tahun nggak zakat. Masuk Islam lagi, maka selama 5 tahun, dia harus mengganti atau mengkodok zakatnya. Itu pengertian orang murtad wajib puasa. Taglidhan, memang diperberat. Kalau tadi orang kafir asli, nggak wajib puasa. Ketika dia masuk Islam, nggak menjadi masalah. Tapi kalau awalnya Islam, pindah agama selama 5 tahun, akhirnya masuk Islam lagi, maka puasa yang ditinggal 5 tahun harus diqodho atau diganti. Paham ya? Jelas ya? Terima? Nah. Terus yang kedua, dewasa. Jelas, kalau anak kecil tidak wajib, bahkan nggak sah. Kecuali sudah tamyiz. Kalau tamyiz nggak wajib, tapi seandainya dia sah, seandainya puasa. Karena dia nggak wajib seandainya puasa, maka kedua orang tuanya mendapat pahala. Pahala karena memang sudah mendidik kebaikan. Padahal nggak wajib. Apa artinya? Artinya sebuah ibadah yang dikerjakan pada waktu sebelum balik, itu tidak sampai menggugurkan kewajiban. Contoh haji. Jadi Salis ini orang kaya. Anaknya usia 6 tahun sudah haji semua. Anaknya 50. Semuanya haji. Padahal belum balik. Ternyata ketika sudah balik, apakah wajib? Wajib. Yang dulu itu nggak dianggap. Yang dulu ibadah haji yang dikerjakan dulu waktu belum balik itu tidak sampai menggugurkan kewajiban. Maka anaknya Mbak Salis ketika sudah balik dan mampu harus ibadah haji. Nah, itu pengertiannya. Terus berakal sehat, berarti orang gila tidak wajib puasa. Orang gila atau sejenisnya seperti orang yang nggak sadar ya. Tak sadar umpamanya. Nah, yang keempat, ketepatan di beberapa kitab yang lain dicantumkan mampu puasa. Mampu puasa ini ada 2. Ada mampu puasa secara syarak. Secara syarak artinya dia suci. Ada mampu puasa memang secara fisik. Bedanya nggak mampu. Nggak mampu itu artinya dia sudah tua. Sudah tua, ya. Dia nggak mampu secara hissi, secara indera. Adapun secara syarat seperti orang haid, dia dianggap tidak mampu.